Halo para penggemar dan pecinta fisika, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai soal-soal yang berkaitan dengan struktur inti. Nomor 1, masa isotop Li73 adalah 6,941 sma, bila masa proton 1,008 sma, masa neutron 1,009 sma, dan 1 sma 931 MeV, maka energi ikat inti isotop ini adalah berapa? Kita jawab ya. Kita cari dulu berapa masa defek atau defek massa yang berubah menjadi energi, yaitu dirumuskan ZMP plus amin Z kali Mn dikurangi Mi. MP itu adalah massa satu proton, Mn itu massa satu neutron, sedangkan M itu massa inti ya. Dalam soal diketahui nomor atom dari litium itu adalah 3, saya masukkan sini, massa proton 1,008, amin Z, A itu berarti nomor massa dari litium, 7 dikurangi 3 ya, dikurangi nomor atomnya. Massa satu neutron adalah 1,009 dalam soal, massa inti 6,941. Nah ini kalau kita hitung hasilnya 0,119 SMA. SMA itu singkatan dari satuan massa atom. Nah, energi ikat inti dirumuskan delta M kali 931 MeV jika menggunakan satuan SMA ya. Jadi delta M-nya satuannya SMA tinggal mengalihkan 931 MeV. Akhirnya kita dapatkan ini ya, hasilnya adalah 110,789 mega elektron volt. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Nomor 2, pada percobaan hamburan Rutherford sinar alfa dipercepat dengan beda potensial 7,25 juta volt diarahkan ke atom tembaga, Z-nya diketahui sudah 9, jika konstanta Coulomb 9 kali 10 pangkat 9 dan E-nya 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb, maka jarak terdekat yang bisa dicapai sinar alfa terhadap inti atom tembaga adalah berapa? Kita jawab ya. Jadi kalau sinar alfa ini ditembakkan ke inti dari tembaga, kita tahu inti itu muatannya positif, sinar alfa juga positif. Maka sinar alfa itu tidak akan bisa mendekati atom tembaga ini atau inti tembaga. Jadi pada jarak tertentu dia akan berbelok gitu ya. Ada jarak minimal yang dicapai di sini ya. Saya simbolkan dengan R. Nah yang ditanyakan dalam soal ini adalah R-nya berapa. Oke, kita jawab. Dalam soal, tegangan pemercepat dari sinar alfanya adalah ini, 7,25 kali 10 pangkat 6 volt. Nah, sedangkan muatan sinar alfa adalah Z kali E. Z itu nomor atomnya. Nomor atom sinar alfa itu adalah 2 ya. Karena inti helium 42, jadi Z-nya 2, dikalikan dengan E, 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb. Nah, sedangkan muatan dari inti tembaga adalah ZE juga, Z-nya tembaga ada 9 dikalikan E 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb. Saya tidak mengalihkan dulu ya. Nah, ini perhatikan, begitu dipercepat partikel alfanya, dia akan bergerak, mempunyai energi kinetik, tetapi ketika di titik balik, energi kinetiknya itu habis. Ya, karena diam sesaat di sini. Nah, habis itu dalam arti berubah bentuk energinya. Dari energi kinetik berubah menjadi energi potensial listrik. Jadi, sinar alfa atau partikel alfa terhadap inti atom tembaga ini akan mempunyai energi potensial listrik yang berjarak R itu ya. Oke. Nah, untuk partikel yang dipercepat, energi kinetiknya itu adalah Q-nya berapa, muatannya berapa, dikalikan beda potensial pemercepatnya. Nah, EP listrik itu adalah sesuai dengan teori elektrostatik, yaitu K, konstanta Coulomb, dikalikan Q alfa, QCU dibagi dengan R. Nah, sekarang coba Q alfanya ini kita bisa coret, R-nya saya pindahkan ke ruas kiri, artinya kita dapat rumus R-nya itu adalah K, Q alfa, QCU dibagi dengan Q alfa kali V. Nah, ini sama aja dengan K, QCU per V ya. Jadi ini Q alfanya dicoret ini ya. Oke, akhirnya kita dapatkan R-nya 9 kali 10 pangkat 9, sedangkan QCU ini ya, saya masukkan bilangannya V-nya seperti itu. Nah, setelah saya hitung akan ketemu 5,76 kali 10 pangkat min 15 meter atau 5,76 femtometer. Jadi femto itu 10 pangkat min 15 ya. Ini prefix satuan, femto. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah E. Oke, nomor 3, massa inti helium dan H masing-masing 4,003 SMA dan 2,014 SMA. Jika 1 SMA 931 MeV, maka energi minimum yang dibutuhkan untuk memecah partikel alfa menjadi 2 deuteron adalah berapa? Kita jawab.
Helium 42 dipecah menjadi 2 deuteron ya. Jadi deuteron itu H21. 2 kali ya, karena di sini 4 ya, 2 kali 2 4, 2 kali 1 2. Tentu saja ini tambah energi dan energinya nanti pasti negatif. Karena dalam reaksi ini pasti dia akan membutuhkan energi karena memecah inti. Oke, kita cari dulu berapa massa defeknya atau defek massa yang berubah menjadi energi. Delta M ini merupakan selisih massa reaktan dengan massa produk. Nah, massa reaktan itu yang sebelah kiri, produk itu yang sebelah kanan ya. Jadi ini massa helium dikurangi 2 kali massa deuteron. Nah, kita masukkan aja di sini delta M-nya. Nanti delta M-nya di sini itu satuannya SMA ya. Kalau SMA dikalikan 931 MeV, ya sudah ketemu energinya. Nah, delta M-nya itu adalah, ini saya masukkan ya. Oke, massa helium diketahui, massa deuteronnya juga diketahui, sudah saya masukkan di sini. Nah, saya hitung nanti ketemu min 23,275 MeV. Tanda min ini menunjukkan bahwa reaksi ini membutuhkan energi. Sekali lagi, untuk memecah helium menjadi 2 neutron itu butuh energi. Makanya di sini tandanya min. Energi yang dibutuhkan adalah 23,275 MeV. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Reaksi peluruan H31 menjadi helium 32, elektron dan antineutrino dapat dinyatakan sebagai persamaannya seperti ini ya. Jika satu SMA 931 MeV dan massa H31 dan helium 32 masing-masing 3,016050 SMA dan 3,016030 SMA, maka energi kinetik maksimum elektron yang dipancarkan dalam peluruan ini adalah berapa? Kita jawab ya. Delta M itu sama dengan M hidrogen ya, M tritiumnya dikurangi dengan total seluruh massa yang di sebelah kanan. Jadi kita harus menghitung dulu massa defeknya atau defek massa yang diubah menjadi energi. Jadi yang sebelah kanan produknya itu massa helium ditambah massa sinar beta ditambah dengan massa antineutrino. Oke, nah kalau kita hitung di sini massa H-nya itu diketahui, heliumnya tahu, massa beta 0 karena terlalu kecil ya, diabaikan, massa neutrino juga 0. Nah ini kalau kita hitung hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat min 5 SMA. Nah, sedangkan energi yang muncul adalah delta M kali 931 MeV. Jadi ini 0,01862 MeV kalau dihitung ya. Jadi delta M dikalikan 931. Oke, nah ini saya bulatkan aja menjadi 0,019 MeV. Nah, sekarang perhatikan, energi yang dihasilkan ini adalah digunakan untuk menggerakkan inti atom helium, menggerakkan elektron, dan juga untuk menggerakkan antineutrino. Nah, coba perhatikan baik-baik di sini yang ditanyakan adalah energi kinetik maksimum elektron. Kalau energi kinetik maksimum elektron yang ditanyakan, maka diasumsikan energi kinetik helium ini berarti 0. Helium itu intinya terlalu berat, sehingga energi kinetiknya terlalu kecil. Nah, sedangkan energi kinetik antineutrino ini dianggap 0 ya, karena EK dari elektron ini atau sinar beta ini maksimum gitu ya. Oke, jadi kalau begitu ini saya nolkan EK helium, terus EK antineutrino saya nolkan, sehingga EK dari sinar beta maksimumnya adalah sebesar E, yaitu 0,019 MeV. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Nomor 5, reaktor nuklir dalam PLTN menggunakan bahan bakar uranium-235. Dalam prosesnya, setiap atom uranium bereaksi dengan sebuah neutron akan dihasilkan energi fisi sekitar 180 MeV. Bila reaktor dalam PLTN itu butuh 2,35 gram uranium setiap harinya sebagai bahan bakar dan bilangan Avogadro 6 kali 10 pangkat 23 partikel per mol, maka daya listrik yang dihasilkan oleh PLTN tersebut jika 50% energi nuklir dapat diubah menjadi energi listrik adalah sekitar berapa? Kita jawab. Nah, dalam soal diketahui AR dari uranium itu adalah 235, energi fisi setiap satu inti membelah itu timbul energi 180 MeV. Nah, ini kita julkan, berarti 1 mega itu 10 pangkat 6, 1 EV itu 1,6 kali 10 pangkat min 19 joule ya. Nah, ini kalau saya kalikan atau saya tata kembali, boleh saya tulis seperti ini kan. 18 kali 16 kali 10 pangkat min 13 joule. Nah, massa dari uraniumnya 2,35 gram. Nah, satu hari itu 24 kali 3.600 kon ya. Ya, satu hari 24 kali 3.600 kon.
Oke, bilangan Avogadro, number of Avogadro atau ditulis AV biasanya 6 kali 10 pangkat 10 pangkat 23. Ini sebenarnya 6,02 ya, dibulatkan aja. Nah, PO dari PLTN, tenaga listrik yang dihasilkan, itu adalah efisiensi dikalikan M, kalikan NA, kalikan energi visi, dibagi dengan AR, dibagi dengan T. Nah, oke, jadi efisiensinya di situ 50% yang jadi listrik, jadi tidak semua reaksi inti menghasilkan listrik ya, karena prinsipnya tenaga nuklir itu berarti menghasilkan panas yang sangat luar biasa tinggi digunakan untuk memasak air, airnya menguap, dia memutar turbin dari generator, sehingga nanti bisa menghasilkan listrik. Nah, tidak semua bisa menghasilkan listrik, panasnya itu hanya 50% yang jadi listrik, menurut info soal ini. Masanya saya masukkan, NA saya masukkan, energi visi saya masukkan, AR dimasukkan, T-nya masuk semua. Akhirnya saya dapatkan hasil 1 kali 10 pangkat 6 volt atau 1 megawatt. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah A.